Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat menjalankan ibadah salat subuh berjemaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada subuh kali ini sebagai amal soleh yang kelak akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat para sesepuh, Pak Haji Yoyo, Bapak Haji, ya Pak Kiai, mohon maaf ini saya di atas ya. Tema kita hari ini yaitu Al-Quran, Ramadan, bulan merayakan Al-Quran. Ya kita sudah tahulah bahwa Ramadan itu syahrul siyam, syahrul sadaqah, termasuk dalamnya syahrul Quran. Ada lagi syahrul istijabatud doa dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang kita ingin membahas tentang bulan Ramadan adalah bulan merayakan Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, ada 6.000 sekian ayat. Ya, perselisihan ulama nih masalah jumlah ayat ya. Tapi bukan 6666 ya. Enggak ada riwayatnya tuh ya, 666. Kan waktu di SD kita itu 6666 ayat ya. Yang masyhur itu 6236 ayat ya. Ada 77.400 kata. Imam Syafi'i pernah menghitung ada 1.027.000 huruf. Nah kalau kita mencari kata Ramadan di dalam Al-Quran, maka hanya kita jumpai dalam satu tempat. Hanya satu kali Ramadan itu disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya, biasanya kan 183, kemudian 184, 85, nah 185 maksud saya ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah satu-satunya kata Ramadan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi kalau kita perhatikan jemaah sekalian dalam ayat ini ya, ada Ramadan, ada Quran. Allah menyandingkan kata Ramadan dengan Quran. Allah tidak berfirman misalnya ini ya, Syahrul Ramadan alladzi kutiba alaikumus shiyam. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kalian berpuasa. Ramadan dengan siam. Atau Ramadan dengan tahajud, Ramadan dengan sedekah, Ramadan dengan i'tikaf, tidak. Tapi dalam ayat ini Allah menyandingkan kata Ramadan dengan Al-Quran. Apa maknanya jemaah sekalian? Secara implisit Allah ingin menegaskan pada kita bahwa ibadah yang sangat spesial, paling utama dilakukan di bulan Ramadan adalah mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran. Apa makna dari mentadabburi? Nah, saya memiliki pengertian seperti ini. Mentadabburi itu setiap orang bisa beda-beda. Setiap orang Islam nih mentadabburi Al-Quran itu beda-beda. Ada umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Banyak gak Pak? Banyak, nanti saya jelasin surveinya. Ini sudah survei, hasil survei ya. Banyak. Ada umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Cara mentadabburinya gimana? Di Ramadan ini dia harus berniat memiliki semangat untuk bisa membaca Al-Quran. Itu mentadabburinya. Yang masih membacanya terbata-bata, belum lancar, ba jadi nun, kho jadi jim gitu, tertukar-tukar hurufnya gitu ya. Kayak anak-anak SD masih kecil itu kan biasanya baca Quran masih terbata-bata tuh. Maka cara mentadabburinya bagaimana di Ramadan ini dia lancar baca Quran. Yang sudah lancar hatamkan. Yang sudah hatam, hafalkan mungkin. Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Sehingga setiap tahun itu pemahaman kita terhadap Al-Quran itu meningkat. Itu cara mentadabburi Al-Quran ya.
Jadi ada niat di Ramadan ini harus meningkatkan kemampuan kita terhadap Al-Quran. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, ini ada kondisi yang cukup miris ya bagi kita umat Islam ya, baik di Indonesia maupun di dunia ya. Pada bulan Juli 2017, sudah agak lama ya, 2017, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tingkat Provinsi Banten pernah melakukan sebuah survei kepada masyarakat Banten. Ya, kan Banten ini kita termasuk Banten kan? Tangerang Selatan termasuk Banten. Banten itu dikenal dengan kota santri, kota kiai. Pesantren di Banten itu lebih dari 1000, Pak. Bayangkan di Banten itu pesantrennya itu lebih dari 1000. Tapi survei itu membuktikan di Banten ada 12,36% umat Islam di Banten belum bisa baca Quran. Bahkan dikatakan buta aksara Al-Quran. Di Banten, Pak. Kita nih 12,36%. Berarti kalau misalnya Pak Haji Yoyo, ada berapa sih masyarakat Banten sekarang nih? Ada 20 juta ya? Kalau penduduk Banten, umat Islamnya ada 20 juta di Banten, berarti kalau 12,36% lebih dari 4 juta. 4 juta orang yang tidak bisa baca Quran. Bayangkan, Pak, di Banten loh, Pak, kota kiai, kota santri. Dan saya yakin provinsi lain pasti lebih banyak dari itu. Nah, yang saya khawatir ini gini, 12,36% itu adalah orang yang tinggal di kota Tangerang Selatan. Kalau di Lebak kayaknya nggak mungkin deh. Lebak tuh banyak pesantren, banyak kiai. Di Pandeglang nggak begitu ya. Di Comas, kampung saya apalagi banyak kiai, banyak pesantren. Kayaknya sedikit lah mungkin umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Karena di kampung saya itu di Comas ya, Banten itu, nenek saya aja Ramadan tuh bisa 5-6 kali khatam Quran. Ya. Jangan-jangan yang paling banyak adalah mereka yang tinggal di Tangsel. 12,36%. Dan penduduk Banten ada lebih dari 34% tidak punya Quran di rumahnya. Ya, kalau di sini mah punya semua ya. 34% penduduk Banten tidak punya Quran di rumahnya. Kalau Pak Haji mah punya HP ya. Dengan teknologi sekarang kan Al-Quran sudah HP, handphone ya. Itu, Pak. Itu di Banten. Bagaimana di Indonesia? Ya. Pada pembukaan MTQ nasional ke-28 di Padang tahun 2020, saat itu Menteri Agamanya masih Bapak Fahru Rozi. Di dalam acara pembukaan MTQ itu diumumkan oleh beliau hasil riset dari Institut Ilmu Al-Quran. Beliau mengatakan di Indonesia ada 65% umat Islam buta aksara Al-Quran. Bayangin, Pak, di Indonesia 65% umat Islam buta aksara Al-Quran. Buta aksara itu apa ya? Ya dia tidak kenal alif, nggak kenal ba, nggak kenal huruf hijaiyah, nggak kenal dia. 65%, Pak, di Indonesia. Padahal umat Islam terbanyak di dunia. Miris, Pak ya. Indonesia yang terkenal, tapi kalau di medsos rame tuh. Di medsos kayaknya orangnya pinter-pinter ya. Kalau di media sosial itu kayaknya pinter-pinter tuh. Tapi padahal ada 65% penduduk umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana? Ini tugas siapa? Tugas siapa ini? Kita tidak bisa datang rame-rame ke Pak Wahidin, gubernur ya, protes gitu. Gimana nih umat Islam di Banten ada sekian persen? Atau kita ke Menteri Agama atau ke Bapak Jokowi protes gitu? Nggak bisa, Pak. Ini bukan tugas pemerintah, bukan tugas wali kota, gubernur, bukan. Tapi tugas setiap individu kita, orang tua, agar mengajarkan anaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tugas kita, Pak. Ya bapaknya, ya kakeknya, ya. Karena saya khawatir kelak di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban. Anak kita masuk neraka, nauzubillah ini. Protes dia sama Allah, ya Allah jangan masukkan aku ke dalam neraka. Orang tuaku dulu waktu dunia belum nggak pernah mengajarkanku Al-Quran. Ini ribet ini kita. Kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin sedekah. Di akhirat dituntut anak sendiri. Ditarik kita yang anak itu tuh, jangan masukin dia, Pak. Ya Allah. Dia nggak pernah ngajarin aku Al-Quran, ribet ini kita ya. Jadi menjadi tanggung jawab orang tua
kita ini. Kalau misalnya orang tuanya kita ini mungkin sibuk kerja, sibuk nyari rezeki, sehingga kita tidak sempat mengejarkan anak kita Al-Quran, setidaknya berilah fasilitas. Masukkan ke mereka ke pesantren, panggil guru privat, atau masukkan ke TPA gitu ya. Jadi itu tugas orang tua ya. Sekarang bagaimana dengan dunia? Tadi Indonesia. Kalau dunia bukan hasil survei, tapi saya pernah membaca sebuah buku ya. Ini agak lama saya baca ini, tahun 2007 kalau salah ya. Judulnya Spiritual Reading. Hidup bermakna dengan membaca, karangan Raghib Ashirjani ya. Di dalam buku itu disebutkan ada tokoh Yahudi tahu ya Pak ya? Israel nih ya. Yang sekarang sedang menjajah saudara kita Palestina itu, bangsa Israel. Kami umat Yahudi, kata dalam buku ini dikutip, saat ini tidak takut kepada umat Islam. Umat Yahudi, orang Israel tuh, saat ini kami tidak takut kepada umat Islam. Salah satu alasannya dia mengatakan karena saat ini umat Islam miskin membaca, terutama membaca kitab sucinya Al-Quran. Selain misalnya mereka takut, misalnya sholat subuh itu sudah seperti sholat Jumat, takut mereka ya. Tapi dalam hal Al-Quran mereka mengatakan kami ini tidak takut pada umat Islam karena umat Islam saat ini miskin membaca, terutama membaca kitab sucinya Al-Quran. Karena mereka tahu Pak, kalau umat Islam itu membaca Al-Quran dan mengerti isinya, mereka takut. Ya kan sekian ratus tahun mereka takut pada Islam. Ketika zaman Turki Utsmani misalnya, takut mereka. Untuk minta negaranya setanah aja nggak dikasih, takut dia. Tapi sekarang ya wajar kalau misalnya mereka sekarang menindas umat Islam, saudara kita di Palestina, wajar, mereka tidak takut. Kenapa? Karena umat Islam saat ini miskin membaca Al-Quran. Terus dia menyampaikan lagi, kalaupun umat Islam itu banyak yang membaca Al-Quran, bahkan mungkin menghafalnya, tapi sesungguhnya mereka tidak paham apa isinya. Mereka tidak paham apa yang mereka baca, apa yang mereka hafalkan. Nah ini pukulan Pak bagi kita umat Islam, bahwa banyak umat Islam, maksud saya bukan berarti saya merendahkan orang yang membaca Al-Quran, enggak ya. Tapi tradisi di masyarakat kita, khususnya di kampung saya itu, kalau Ramadan itu mereka mengejar hatam. Kadang-kadang nanya, udah juz berapa gitu, juz 15. Oh, saya udah 20 dong, gitu. Jadi bangga dengan bukan nggak baik gitu, ya. Tapi harusnya mindset kita kepada anak itu harus diberikan bahwa silakan kamu menghatamkan Al-Quran, silakan, nggak jelek ya. Karena Nabi kan mengiming-imingi dalam tanda petik ya, mengiming-imingi umatnya itu dengan pahala yang sangat luar biasa. Satu huruf 10. Bapak baca Alif Lam Mim 30. Gampang dapat pahala itu. Baca aja Alif Lam Mim 30 pahala. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Ya, aku maksud huruf, kata Nabi, bukan alif lam mim. Walakinna alif harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf, 30. Bapak baca Al-Fatihah, berapa huruf Al-Fatihah itu? Dari Alhamdulillah sampai waladhdallin ada 119 huruf. Kalau Bapak membaca Al-Fatihah mendapatkan pahala 1190. Ini kalau mau hitung-hitungan ya, 1190 pahala. Bapak pernah, Pak Haji pernah baca Al-Baqarah berapa hurufnya? Nggak usah dihitung, baca aja, satu huruf 10. Kalau Bapak menghatamkan Quran, kalau kita sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i ada 1.027.000 huruf, berarti ketika hatam kita mendapatkan berapa? 10 juta ya, 270 pahala. Ya lumayan lah, jadi syafaat lah kalau kita di akhirat gitu Pak. Nah, tapi bagi kita yang sudah sering hatam Quran, mungkin Ramadan bisa 2, 3 kali, 4 kali hatam Quran, di luar Ramadan apalagi sering baca Quran, maka sudah saatnya Ramadan ini kita tidak hanya mengejar hatam, tapi juga mentadaburinya dengan memahami maknanya. Karena kita bukan orang Arab, maka mau tidak mau cara mentadaburinya adalah membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Karena Al-Quran itu teks Pak, dia ada asbabun nuzul, kenapa ayat ini turun. Banyak sekarang ini orang-orang anak-anak muda mungkin yang baru belajar qiraah keagamaannya meningkat gitu, memahami Al-Quran itu salah akhirnya, hanya terfokus pada teks.
Padahal Al-Quran itu harus diketahui asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini turun? Ada ceritanya. Nah, itulah yang dibutuhkan untuk membaca tafsir-tafsir yang sekarang ini sudah banyak berkembang ya. Ada Ibnu Katsir ya, yang paling standar. Atau kalau yang modern sekarang mungkin tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab ya. Yang agak modern, kemudian tafsir banyak jalan lain yang klasik gitu. Nah, itu harus kita baca sehingga memahami ayat itu benar-benar sesuai dengan konteks dan zamannya. Belum tentu misalnya ayat misalnya gini Pak, kalau kita membaca Al-Quran tidak paham, akhirnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Contoh ayat surat yang paling gampang lah, surat Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu kalau kita Bapak tanya dengan anak Bapak yang SD itu sudah hafal dia. Coba hafalkan surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sudah hafal anak kita. Kita pun mungkin sudah hafal sejak sekolah dasar. Tapi karena kita tidak paham maknanya, akhirnya apa? Ketika kita sholat, baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Assalamualaikum. Keluar masjid, ada fakir miskin, diusir. Sana kamu. Ada anak yatim, dihardik. Padahal kita baru baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau pendusta agama? Ya. Yang menghardik anak yatim, tidak empati memberi makan kepada fakir miskin. Nah, ini kan kita pahami kalau kita membaca terjemahannya, membaca tafsirnya seperti itu ya, Al-Qur'an. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bayangin Pak, kita ini celaka Pak. Kita udah sholat subuh ini, tapi masih celaka kata Allah. Yang celaka itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai sholatnya. Diundur-undur, zuhur jam 12 misalnya, masih lama. Jam 3 dia sholatnya menjelang asar misalnya, lalai. Atau terburu-buru, tidak tumaninah. Ya, jadi sholat khusyuk itu sholat yang tumaninah menurut saya. Ini kan kalau di kampung-kampung dulu apalagi pas saya kecil tuh ya, sholat tarawih Allahu Akbar cepet-cepet ya. Ya, jadi apa bacanya? Kalau zaman sekarang mungkin udah enggak, di Al-Kautsar mah tumaninah kan. Ada orang yang habis tarawih encok karena cepet-cepet ya. Nabi itu sholatnya kakinya bengkak Pak, saking lamanya. Kalau sekarang banyak umat Islam yang sholat habis tarawih encok, bukan bengkak ya, karena sholatnya tidak tumakninah. Khusyuk itu tumakninah. Nah, ini kita pahami dari surat Al-Ma'un itu ya. Kita sudah hafal karena kita tidak paham, akhirnya tidak kita praktekkan ya. Sholat khusyuk misalnya, apa definisi sholat khusyuk? Kalau kita baca tafsir dari Ibnu Katsir misalnya, tumakninah, tidak terburu-buru. Bagaimana sholat yang khusyuk itu? Kalau kita ditanya orang yang paling khusyuk sholatnya di dunia ini siapa? Coba Pak. Ya Nabi, Rasul. Orang yang paling khusyuk sholatnya di dunia ini adalah Rasulullah. Jadi kalau kita ingin khusyuk, contohlah sholat Rasulullah. Kalau kita membaca tata cara sholat Rasulullah dalam banyak hadis, maka sholat Nabi itu banyak keadaan. Jadi Nabi itu selama 23 tahun sholat, 20 tahun lah mungkin ya, lebih dari 20 tahun sholat itu tidak sama sholatnya. Jadi jangan kita membayangkan bahwa Nabi itu selama hidupnya sholatnya itu aja konsisten, seperti itu tidak ya. Kadang Nabi mengangkat tangannya di telinga, setinggi telinga, kadang setinggi dada, kadang sedekapnya di dada, kadang di perut, kadang di bawah perut. Itu tidak konsisten Nabi. Mana yang benar? Ya semuanya benar. Karena Nabi mencontohkan. Ketika sujud, dari i'tidal sujud, kadang Nabi menggunakan lutut, kadang menggunakan tangan. Nah, ini kan bagi yang nggak paham ribut. Salah sholatnya, nggak ada suami istri Pak. Ya, suami istri. Ketika sholat jamaah, istrinya bilang, ayah salah. Kalau sujud harusnya tangan duluan, jangan kaki duluan, jangan lutut duluan. Kata suaminya, mama salah ngaji, harusnya lutut duluan, jangan tangan duluan. Ribut semalaman nggak negor. Ya, kenapa? Ya karena nggak paham. Ketika ditanya ke ustadz, kata ustadznya, ya dua-duanya benar karena ada hadisnya. Ya kan? Nabi kadang sujud itu menggunakan lutut waktu muda Pak. Waktu muda Nabi itu pakai lutut.
Tapi kalau sudah usia lansia, nggak mungkin pakai lutut, sakit kakinya. Pasti pakai tangan duluan. Yang muda nggak bisa pakai lutut, nanti tunggu tua gitu. Nanti tunggu tua baru berasa ya. Nah ini hadis-hadis ini adalah harus kita ketahui dengan melihat gitu. Kemudian Nabi misalnya sholat, ini kita masih membahas soal ini ya, mentadaburi Quran dari soal maun itu, agar kita paham, oh iya dalam surat ini ternyata mentadaburinya seperti ini loh gitu ya. Nabi misalnya kita sholat suatu waktu ya, suatu kali Nabi sholat sujudnya lama sekali sujudnya, tidak seperti biasanya. Setelah selesai sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kok sehari ini tidak seperti biasanya sujud engkau lama sekali? Apakah ada wahyu turun? Apa kata Nabi? Oh tidak. Tadi waktu aku sujud, cucuku naik main di pundakku. Aku tidak bangkit sebelum dia puas bermain di pundakku. Itu kan artinya apa? Rasulullah itu khusyuk itu bukan seperti orang budak apalagi meditasi gitu. Jadi jangan dipahami bahwa khusyuk itu kayak orang Buddha mau meditasi gitu kan, ada laler lewat juga nggak tahu dia. Ada orang lewat juga nggak tahu. Khusyuk itu bukan meditasi, khusyuk itu peka dengan keadaan. Makanya Imam Syafi'i memakruhkan orang sholat itu matanya merem dari awal sampai akhir. Jadi bapak kalau sholat itu jangan merem dari awal sampai akhir, jangan. Karena khusyuk itu harus peka dengan keadaan. Nabi suatu kali sholatnya biasanya lama, tapi dipercepat oleh Nabi. Ditanya, kenapa? Ya Rasulullah, kok engkau cepat sekali sholatnya hari ini? Loh, engkau tidak mendengar ada anak kecil menangis? Aku percepat sholatku karena aku tidak tega melihat ibunya yang khawatir anaknya nangis. Peka, dengar Nabi itu. Nah itulah khusyuk. Khusyuk kayak gitu Pak, khusyuk. Jadi jangan khusyuk itu kayak orang meditasi kayak Buddha, enggak ya. Nabi mengajarkan, jika engkau lagi sholat kemudian tiba-tiba di depanmu ada ular atau kalajengking, apa yang kau lakukan? Pukul ularnya, bunuh ularnya, terus lanjutkan sholatnya. Apakah khusyuk? Khusyuk. Ya kan? Bapak lagi sholat, di depan bapak ada yang kentut, batal kan? Keluar dia. Makmum yang di belakangnya gimana? Maju ke depan. Apakah itu khusyuk? Khusyuk. Jadi khusyuk itu menurut saya adalah tumak ninah ya. Harus peka dengan keadaan. Bapak misalnya lagi sholat, Allahu Akbar, ada anak kecil bapak ya, punya anak kecil bayi gitu di kasur ranjang, guling-guling. Bapak sholat, tahu bapak anaknya guling-guling mau jatuh, tapi karena lagi sholat khusyuk itu akhirnya didiemin aja, jatuh, bluk, benjol palanya. Siapa yang salah? Ya bapaknya. Harusnya diambil anaknya, gendong, teruskan sholatnya. Rasulullah sering menggendong anak cucunya Hasan Husain ketika sholat. Nah itu khusyuk. Nah ini penafsiran seperti ini itu bisa kita baca dalam kandungan Al-Quran. Fawaidul lil musallin, itu kandungan seperti itu. Belum ayat-ayat yang lain. Itu kan ayat-ayat yang mudah. Belum lagi kalau ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Ini ayat turun menjelang subuh dan Rasulullah saya itu menangis Pak. Padahal Nabi zaman dulu belum ada astronomi. Ini kan dalam penciptaan alam semesta itu ada tanda-tanda bagi, dan pergantian siang dan malam adalah ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nabi ketika baca ayat itu nangis. Siti Aisyah meriwayatkan, aku lihat Rasulullah menangis sampai air matanya membasahi jenggot beliau. Dijemput oleh Bilal, ya Rasulullah sudah subuh. Melihat Rasulullah menangis, Bilal bertanya, ya Rasulullah, maafkah apa yang menyebabkanmu menangis ya Rasul? Semalam turun wahyu inna fi khalqis samawati wal ard gitu, tentang alam semesta. Nah ini kalau kita membacanya hanya menghafalkan tanpa memahami maknanya, ya sudah hanya begitu saja. Tapi kalau bagi orang yang berakal, inilah bedanya kita umat Islam dengan orang Barat Pak. Orang-orang peneliti ya. Orang Barat itu tidak baca Quran, dia tidak percaya Quran, dia tidak membaca seperti kita nih tartil gitu. Tapi dia mencuri apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian diteliti.
Kemudian diteliti. Inilah kelemahan kita. Kita hanya membaca, hanya menghafal, tapi orang barat yang mengambil intisari dari Quran itu. Ada orang-orang Yaman ya, orang Kristen dia, orang Yaman, peneliti. Dia bingung dengan ayat tentang kelautan, dia ahli kelautan. Ini Al-Quran siapa yang bikin ini? Ini tulisan siapa ini begitu ya? Kenapa? Karena dalam Al-Quran kok ada tentang kelautan. Ini nggak mungkin yang nulis orang. Kalaupun dia orang, yang nulis orang pasti dia tinggalnya di pantai. Dalam surah Ar-Rahman ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua laut yang bertemu, keduanya itu tidak bercampur. Jadi yang satu tawar, yang satu asin. Seakan-akan ada dinding pemisah. Bingung dia peneliti kelautan itu, ini siapa yang buat ini? Ini pasti orangnya tinggal di pantai. Kata orang sana, orang Islam mengatakan, oh enggak, Nabi kita tinggalnya di gurun pasir di Mekah. Ketika pindah ke Madinah juga bukan pantai. Wah, ini nggak mungkin ciptaan buatan dari manusia. Karena itu dia masuk Islam. Jadi banyak orang-orang bule itu yang meneliti Al-Quran karena ta'ajub, akhirnya dia masuk Islam. Itulah maksud dari mentadaburi Al-Quran gitu. Bagi level-level kita ya, kalau level-level yang belum lancar baca Quran ya lancarkan Qurannya gitu. Ada lagi misalnya ahli kedokteran kandungan ya, ketika membaca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq segumpal darah yang ingin menjadi daging, dia menempel. Alaq itu artinya menempel ya. Dalam tafsir disebutkan alaq itu seperti lintah, bentuknya seperti lintah yang menyedot. Kalau kita lintah kan disedot tuh darah kita tuh ya. Nah, dalam kedokteran ternyata benar bahwa embrio di dalam kandungan ibu itu bentuknya seperti lintah, dan dia menghisap makanan dari ibunya. Nah, ini bayangin, itu baru ada di ilmu pengetahuan modern. Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu. Ya. Nah, itu maksud saya Bapak mentadaburi Al-Quran dari segi sains ya. Nah, kita mungkin umat Islam karena tidak pernah belajar sains, cara mentadaburinya adalah memahami benar-benar kandungan Al-Quran sehingga minimal apa yang kita baca itu sesuai dengan perilaku kita sehari-hari, Pak. Umat Islam ini kan, nanti mungkin dalam kultum saya jelaskan ya. Umat Islam ini kan istimewa. Kita ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang istimewa, memiliki banyak keistimewaan dibandingkan umat-umat terdahulu. Makanya ada sebuah ungkapan, ini kalau nggak salah hadis ya, cuman saya belum tahu riwayat siapa gitu. Taruhlah ungkapan dengan bilang hadis. Hendaknya kalian sibuk mensyukuri 3 hal. Kita ini ya, hendaknya sibuk mensyukuri 3 hal. Yang pertama, kalian diciptakan sebagai manusia. Itu kita harus syukuri. Kita tidak diciptakan sebagai hewan, sebagai tumbuhan. Coba bayangkan Bapak diciptakan sebagai cicak, gimana coba? Diciptakan sebagai ikan misalnya kan, ini selalu dipancing orang. Kita sebagai manusia, Pak. Dan manusia sebaik-baiknya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna. Bersyukur kita jadi manusia. Coba jadi pohon, jadi janda bolong. Ya sekarang aja janda bolong jadi mahal ya. Dulunya kan enggak ya. Bersyukur kita jadi manusia. Yang kedua, sibuklah kalian karena kalian diciptakan sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Bersyukur kita sudah muslim, Pak. Kesian saudara kita yang masih belum muslim ya. Walaupun dia berbuat baik sebaik apapun tidak dihitung oleh Allah. Kita alhamdulillah, Pak. Dan umat Islam ini umat yang Allah perlakukan kita dengan kasih sayangnya, bukan dengan keadilan ya. Umat Islam itu diperlakukan oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, bukan dengan keadilannya. Misalnya gini, Pak, kita ada seorang muslim, dia niat ingin berkebaikan. Misalnya besok saya mau baca Quran, saya besok mau bersedekah
itu oleh Allah sudah dicatat satu kebaikan. Kalau dia melakukan kebaikan itu, ya niatnya itu, maka dia mendapatkan minimal 10, maksimal 700. Tapi kalau ada seorang muslim niat, nauzubillah ini, besok saya mau nipu mau nyopet itu belum dicatat oleh Allah dosanya. Kalaupun dia misalnya melakukan perbuatannya itu, maka dia dicatat hanya satu. Ini kan berarti nggak balance, ya kan, antara dosa dan pahala. Nah, yang ketiga, sibuklah kalian karena kalian diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Muhammad adalah generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Detailnya tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad mungkin insyaallah akan saya sampaikan pada acara kultum. Udah Ustaz ya. Ya baik jemaah sekalian, sampai sini ya. Mungkin ada pertanyaan yang harus yang masih ingin tanyakan. Jazakallah khairan kasir. Baik, untuk melengkapi kajian kita di subuh hari ini, kita buka sesi pertanyaan kepada jamaah sekalian, silakan. 2 orang penanya. Wah, alhamdulillah sepertinya sudah jelas. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.